Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang copywriting analisis brand. Saya Alif Marufin Nuryan dari kelas AD42A. Saya akan menjelaskan tentang brand Torabika Cappuccino. Kita lanjut ke profil produknya. Torabika Cappuccino Grande terbuat dari biji kopi pilihan yang terbaik dan diolah dengan teknologi modern. Salah satu produk PT Torabika Eka Semesta dari Kemayoran telah dikenal oleh publik sekitar tahun 2007. Produk ini telah terdaftar BOM RI sehingga terjamin kualitasnya. Nah, di sini juga kita lanjut ke produk flash dan flash promotion. Nama produknya ada Torabika Cappuccino. Selain Torabika Cappuccino, mereka memiliki varian rasa, diantaranya 2 kopi gula, Torabika susu full cream, Tora mocha, dan Tora susu creamy latte, dan harganya juga cukup terjangkau sekitar 2.000-an per sasetnya. Sehingga kalau misalnya beli box yang kecilnya atau sekitar harganya juga 45 ribuan, dan itu isinya ada 30 saset. Nah, positioningnya saat Torabika ini dia menjelaskan bahwa brand dia ini saat ini Anda tak perlu jauh-jauh ke Italia untuk sekadar menikmati minuman cappuccino, karena cappuccino biasa identik dengan Italia ya. Kan ada taburan granenya. Nah, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk pergi ke Italia atau semacam untuk mengeluarkan uang cukup banyak ya untuk menikmati secangkir kopi cappuccino ini. Nah, kita lanjut ke target audience, khususnya di ibu kota Jakarta, negara dengan berbagai musim. Nah, di Indonesia kan ada musim dingin, nggak ada musim dingin, maksudnya musim hujan. Nah, minuman cepat saji dan orang biasanya suka yang praktis saya. Minuman cepat saji bagi orang yang tidak sempat ngopi atau orang yang tidak ada waktu untuk membuat cangkir kopi seperti mahasiswa atau karyawan. Berarti target audiens dari kopi ini lebih ke mahasiswa dan karyawan. Kenapa? Karena praktis, pertama mudah dibuatnya, tidak perlu ribet gitu. Dan kompetitor dari Torabika Cappuccino ini diantaranya ada Top Cappuccino, Good Day Cappuccino, dan Espresso Cappuccino. Ini kompetitor dari Torabika Cappuccino itu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian Top Brands Index. Nah, di sini ada brand-brand terkenal selain Torabika Cappuccino. Di antaranya ada kopi Kapal Api, kopi ABC, kopi Torabika, kopi Luwak, kopi Top Kopi, Sidikal, terus ada kopi Tugu Luwak. Nah, di sini kita bisa lihat indeksnya di tahun 2000 sampai 2006. Torabika Cappuccino menempati peringkat ketiga ya. Jadi Torabika Cappuccino ini sebenarnya mulai bisa dibilang brandnya kurang gimana ya, kurang populer juga enggak, terlalu populer juga enggak, jadi ya di tengah-tengah gitu. Sementara saingan beratnya adalah kopi Kapal Api. Kenapa kopi Kapal Api? Bisa saya jelaskan, mungkin kopi Kapal Api itu udah terkenalnya karena kopinya tuh emang lebih mengedepankan ke cita rasa lah ya. Sementara kopi Torabika lebih ke kopi anak remaja. Jadi gimana ya? Pencinta kopi tuh lebih suka rasa kopi yang benar-benar kopi. Sementara Torabika lebih mengedepankan kopi yang modern gitu. Jadi ya mungkin masih awam gitu
masih awal-awal kopi, rasa kopi. Ya, lanjut aja kita ke kopi susu kekinian. Ternyata menjadi kompetitor pesaing cukup beratnya. Kopi susu kekinian itu perbedaannya adalah kita dapat melihatnya dari takaran atau varian rasa. Apabila lebih didominasi pahit, kopi creamy dari susunya atau manisnya, gulanya, itu bisa diatur sih. Kalau kopi kekinian zaman sekarang biasanya juga diberi tambahan seperti real bola, jelly, mousses, cincau atau puding. Nah, variannya juga cukup banyak ya. Meski demikian, konsumen royal dengan kopi kekinian seakan punya bendera masing-masing dan cenderung royal dan satu merek tertentu seperti hasil terdapat dari koresponden berikut. Kopi Janji Jiwa menduduki peringkat di atas 29%. Kopi Kulo dengan harga kisaran 19,4%, kopi Kenangan dengan 14,2%, dan kopi Soe sekitar 3,9%, dan Joko sebesar 2,9%. Dan sedangkan kopi sekitar 57,6%. Lainnya memiliki merek kopi susu varian tersendiri. Sejumlah nama merek kopi susu yang hits masuk dalam pilihan mereka, meliputi awal cetak. Jadi saingan kopi sebenarnya cukup berat juga ya, ditambah lagi dengan kopi-kopi yang kekinian loh, kayak yang tadi sudah mungkin karena ada banyak varian rasanya, jadi kopi kekinian itu lebih apa gitu, jadi lebih saingannya makin berat gitu. Jadi di sini kita memiliki 4 panel, diantaranya bisnis objektif. Nah, di bisnis objektif saat ini Anda tidak perlu jauh-jauh kita. Nah, itu betul sekali. Minuman cappuccino, untuk meminum kopi cappuccino. Banyak brand kopi yang menawarkan produk dengan varian rasa cappuccino untuk menarik pembeli. Tak ketinggalan kopi Torabika yang mulai memunculkan produk dengan varian kopi susu, meningkatkan varian rasa seperti cappuccino extra, choco grande. Tak heran jika produk ini langsung melejit di pasaran, khususnya bagi kalangan remaja gemar menikmati kopi berbusa tersebut. Nah, jadi target audiensnya sudah kan kopi Torabika cappuccino ini adalah di kalangan remaja. Kita lanjut lagi ya ke marketing objektif. Di samping itu, kopi susu sangat banyak dinikmati oleh konsumen adalah kopi susu Torabika. Kopi susu Torabika tak hanya mengandalkan kekuatan produk. Torabika juga menggunakan strategi jemput bola dalam menggarap pasar kopi susu ini. Salah satunya langkah yang diterapkan adalah menyediakan jasa kopi sebuah seduh di berbagai lokasi, mulai dari pusat pembelanjaan hingga menggunakan seperti keliling. Bahkan penjajah kopi yang menggunakan seperti keliling jumlah mencapai ribuan. Jadi kayak stand-stand gitu lah ya. Masang stand di mall, terus kopinya menjual kopi cappuccino gitu. Nah, kita lanjut ke problem to solve. Untuk menganalisis produk nama merek terhadap royal pelanggan kopi merek Torabika, berarti untuk itu ya, royal antara brandnya ya. Untuk menganalisis pengaruh terhadap merek terhadap royal pelanggan kopi merek Torabika, dan untuk menganalisis pengaruhan nama merek, kepercayaan merek secara semua terhadap royal. Jadi lebih ke brandnya ya. Terus lanjut kita ke advertising objektif.
kepercayaan merek mampu memberikan kesan yang baik bagi konsumen sehingga dapat diperhatikan khusus dari konsumen. Dalam persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk lebih memfokuskan ke arah dari produk Torabika dan beragamnya varian rasa kopi. Selain itu juga dijadikan dalam cup Torabika dalam keadaan panas dan dingin. Biasanya kopi dalam keadaan panas enak dinikmati, tapi dalam keadaan dingin ditambah dengan es rasanya juga berubah. Selain dapat dinikmati dingin, kelebihan lain dari kopi Torabika juga dapat dirasakan. Tuh. Jadi ini lebih ke brandnya juga sih. Varian rasanya juga berbeda, bisa dinikmati dengan apa? Dengan kopi keadaan panas lebih nikmat, keadaan dingin juga bisa dengan ditambahkan paduan es. Nah, kita lanjut ke brand Observateur. Di sini brand Torabika. Brand Torabika adalah minuman khas Italia yang menjadi minuman favorit di kafe-kafe kota besar. Cappuccino terdiri dari campuran kopi dan susu dengan perbandingan 1:3, ya ini bagian kopi, 1/3 bagian kopi susu panas dan 1/3 bagian susu yang dikocok sehingga berbusa. Sebagai lengkap, cappuccino akan ditaburi oleh kayu manis atau bubuk sebagai taburan di atasnya. Oh ya, jadi bisa divariani rasanya gitu. Dan di sini customernya juga bisa kita lihat saat ini ada tak perlu jauh-jauh ke Italia untuk sekedar menikmati minuman cappuccino. Banyak brand kopi ini varian rasa untuk menarik perhatian. Ya di sini lebih, jadi Anda lebih tidak perlu jauh-jauh ke Italia untuk mencicipi secangkir kopi Italia rasa dengan rasa Italia gitu ya. Kita lanjut lagi ke konteks. Torabika menempati posisi ketiga dari beberapa brand. Ya, sudah dijelaskan ya tadi. Torabika terdiri dari 3 tahun terakhir mengalami pergerakan fluktuatif di mana penjual tidak stabil. Selain itu, kopi Torabika berkaitan serta menyeluruh dan berkaitan menjadi konsumen. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat Torabika menjual dengan kedai atau stand-stand yang bisa kita lihat. Jadi menghadirkan konsep kafe juga bagi penggemar kopi kelas menengah atas. Menyajikan menu utama kopi premium dengan racikan khusus dan produk makanan pilihan. Nah, di sini kita bisa lihat kayak stand-stand atau booth-booth yang biasanya kita lihat di mall-mall gitu. Jadi ya kopi Torabika ini lebih ke mendepankan anak remaja karena memasang brandnya di mall-mall gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh iklannya. Iklan yang pertama kita bisa lihat pesan iklan dari si produk Torabika ini mengajak agar orang-orang mendownload aplikasi Toracino untuk mengikuti kuis berbagai berupa berhadiah. Di antaranya itu ada motor, ada mobil, ada HP, ada uang. Ya, ini kayak mengajak kita untuk lebih dekat dengan cappuccino. Apalagi sudah dibuat aplikasinya gitu ya. Dan iklan kedua lebih memberikan pesan iklan si produk Torabika ini lebih ke arah emosional, adanya daya tarik dan terkait atau berhubungan dengan kebutuhan sosial dari psikologi konsumen. Iklan ini Torabika ingin menyampaikan kopi cappuccino ini seperti kopi-kopi ala kafe gitu ya, dan juga menyatakan kopi ini memiliki special foam cream
Dan yang ketiga, kita bisa lihat pesan iklan di Torabika ini mengajak orang untuk suka main game PUBG untuk membeli Torabika Cappuccino karena game-game ini cukup terkenal ya pada zamannya. Bahkan sampai sekarang lah ya. PUBG juga bisa itu. Jadi sudah bisa kita lihat kan dari 3 iklan ini, berarti target audiens ini adalah anak remaja dan perkantoran. Pokoknya anak remaja sih lah ya. Soalnya lebih kekinian, apalagi ada PUBG lah ya. Nah, ini cuplikan iklan televisinya dari brand kopi Torabika Cappuccino. Nah, brand insect target. Nah, profil produk Torabika Cappuccino terbuat dari biji kopi pilihan yang terbaik diolah dengan teknologi modern. Nah, target audiensnya diantaranya adalah mahasiswa DKV. Nah, ada mahasiswa DKV dan mahasiswa lain juga bisa seiring begadang. Nah, kita bisa lihat mahasiswa DKV sering begadang di malam hari, suka nugas di malam hari. Makan yang penting kenyang, aktivitas, ngopi. Nah, ini brand ada riset-riset yang kita temui ya di lokasi atau problemnya dari mahasiswa ini adalah pengen nugas di malam hari tapi malah sering ketiduran. Nah, sering mengantuk jika sudah lama di depan layar monitor dan sering tidak fokus. Nah, solusinya apa? Nah, target audiensnya adalah untuk mengajak mahasiswa di kafe tetap fokus dan aktif di rumah tapi nggak mau ribet. Kini telah hadir secangkir kopi hangat untuk nugas di malam hari. Jadi gimana ya? Torabika kan karena praktis juga bisa dinikmati di mana saja. Jadi kalau misalnya ada tugas yang banyak, tugas ngedit, tugas untuk kuliah gitu, bisa lah tanpa ribet gitu. Cuman beli kopi Torabika cappuccino kita buat di rumah juga tinggal seduh doang dan bisa langsung diminum. Jadi intinya praktis. Kita lanjut ke storyline. Nah, di sini saya akan membuat storyline. Berawal dari masuk ke level tugas, mengerjakan tugas di laptop layar. Nah, ini storyline contoh iklan yang saya buat ya. Lebih mengarah ke lebih mengarah ke mahasiswa gitu. Mengajak untuk mahasiswa. Pasar saya itu mahasiswa dan orang-orang kantoran. Kenapa? Karena sudah bisa dilihat dari brandnya juga ya. Kopi kekinian soalnya ya. Apalagi kan kopi yang istilahnya modern gini kan, ngajak tugas. Nah, di sini ada contoh storyline yang saya buat. Jadi berawal dari seorang mahasiswa DKV yang mengerjakan tugas di depan laptop. Ia mengerjakan tugas hingga larut malam karena dia mengerjakan deadline atau tugas yang sisa waktunya 1 hari. Ia pun berusaha menyelesaikan tugas tersebut. Di saat ia mengerjakan tugas tersebut sudah mulai tidak fokus, mulai mengantuk. Ia pun mencari cara agar bisa mengerjakan tugas tidak ngantuk kan. Akhirnya apa? Dia secangkir kopi dapat menjadi teman untuk nugas Anda. Wih, ini keren juga ya. Ya, kita lanjut lagi ke ini ada storyboard iklannya ya yang saya buat ya. Bisa dilihat ya, ini storyboardnya. Masih gambarannya. Dan inilah referensi dari sumber-sumber yang saya cari. Sebenarnya nggak banyak juga ya brand-brand nggak baik juga informasi yang saya dapatkan soal produk ini karena produk ini apa ya masih cukup baru juga ya. Jadi ya mungkin ada beberapa faktor atau bagian yang cukup sulit untuk saya cari kayak
bukan harga juga sih, kayak apa ya, pasaran target atau ini tentang kopi ini belum saya dapatkan. Jadi ya referensi juga cukup penting, cuman belum saya temukan referensi yang valid, jadi mungkin, tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu fokus juga ke target audiensnya. Jadi ya mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Eh, Terima kasih telah mendengarkan eh, mendengarkan pendapat saya dan referensi dari produk ini. Sekian, terima kasih.